Aku melihat namamu bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai sesuatu yang sedang dipanggil keluar dari sunyi yang lama. Ada hari-hari ketika hidup terasa seperti lembaran yang sudah penuh, tetapi di dalamnya masih ada ruang yang belum pernah disentuh oleh tangan manusia. Di sanalah kabar ini berdiri, tenang tetapi tegas, bahwa Allah tidak lupa menulis apa yang Dia maksudkan. Ketika kamu membaca judul ini, kamu tidak sedang berhadapan dengan sebuah gagasan biasa, melainkan dengan sentuhan yang menyingkap bahwa hidupmu sedang dilihat dari tempat yang lebih tinggi. Mungkin selama ini kamu merasa seperti berada di pinggir, menunggu giliran yang tidak pernah datang, menahan tanya yang tidak punya suara. Namun, ada pengetahuan rohani yang bergerak di balik ketenangan ini, yaitu bahwa kamu tidak dibaca oleh keadaanmu. Kamu dibaca oleh kasih yang lebih tua daripada ketakutanmu. Di dalam dunia yang mudah menghapus, Allah bekerja dengan cara yang sebaliknya, menaruh, mengingat, dan mengikat. Karena itu, dengarkan perlahan, sebab kata-kata ini tidak datang untuk menghibur sesaat, tetapi untuk membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam dada. Dan jika namamu pernah terasa kecil di mata orang lain, justru disitulah rahasia ini mulai bersinar. Ada perasaan yang khas ketika seseorang berdiri di ambang sesuatu yang baru, meski mata belum melihat pintunya. Seperti saat pagi masih redup di Volta Redonda, ketika lampu-lampu jalan belum sepenuhnya kalah oleh terang, dan suara langkah di trotoar terdengar lebih jujur daripada banyak janji. Dalam keadaan seperti itu, hati sering mengulang kalimat yang sama kepada dirinya sendiri. Apakah aku masih termasuk? Apakah aku masih diingat? Apakah tempatku masih ada? Tubuh pun ikut menanggung tanya itu. Bahu menegang, napas menjadi pendek, dan dada seperti menyimpan surat yang belum sempat dibuka. Tetapi justru pada titik itulah firman sering bekerja tanpa banyak suara, karena yang Allah tulis tidak bergantung pada riuh manusia. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Ada perbedaan besar antara nama yang dicatat oleh dunia dan nama yang dipegang oleh surga. Dan perbedaan itu sedang menyentuhmu hari ini. Dunia bisa menunda, tetapi tidak bisa membatalkan. Manusia bisa mengabaikan, tetapi tidak bisa menghapus apa yang telah ditetapkan oleh kasih yang kudus. Kamu mungkin telah berjalan melalui lorong yang sempit, tetapi lorong itu tidak pernah menjadi akhir dari ceritamu. Ia justru menjadi tempat di mana penglihatanmu dipurnikan, supaya kamu belajar membedakan suara yang benar dari kebisingan yang melelahkan. Saat itu terjadi, yang tampak terlambat mulai terlihat sebagai persiapan yang diam. Dan dari persiapan yang diam, itulah lahir keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Ada kalanya kamu menatap pintu yang tertutup dan merasa seolah seluruh hidupmu diringkas di sana. Kamu sudah mencoba, sudah menunggu, sudah berdoa dengan cara yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Di dalam kamar yang sunyi, di kursi dapur yang sudah terlalu sering menyaksikan kekhawatiranmu,
Di perjalanan pulang yang panjang, kamu membawa beban yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Jantungmu tahu betapa beratnya menjadi seseorang yang terus berharap tanpa bukti, terus percaya tanpa tepuk tangan, terus berdiri walau tenaga seperti tinggal satu garis tipis. Namun firman yang hidup tidak memandangmu dari kejauhan, sebab ia memasuki tempat-tempat yang paling rapuh dan tidak rapi. Ia menyentuh bagian dirimu yang lelah, lalu berkata bahwa yang tertulis oleh Allah tidak pernah harus dipertahankan oleh panik. Ketika kamu hampir menyerah pada kesan bahwa semuanya terlambat, Tuhan justru sedang menunjukkan bahwa waktunya tidak pernah terikat oleh rasa panikmu. Ada lembar baru yang tidak lahir dari usahamu untuk terlihat kuat, melainkan dari kesediaanmu untuk tetap tinggal di hadapannya. Dan saat kamu tetap tinggal, kamu mulai melihat bahwa nama yang Dia tulis tidak pernah dimaksudkan untuk hilang. Ia dimaksudkan untuk bertahan, bahkan ketika suasana di sekelilingmu berubah seperti angin yang tidak bisa dipegang. Ada bagian dalam dirimu yang sudah lama hidup seperti penunggu di ruang tunggu, mengenal bunyi pintu, tetapi tidak yakin apakah pintu itu akan dibuka untukmu. Kamu mungkin belajar tersenyum di depan orang, lalu menenangkan diri sendiri di tempat yang lebih sepi, di dalam mobil yang berhenti, di ujung ranjang, atau di depan cermin yang menyimpan wajahmu ketika lelah tidak bisa lagi disembunyikan. Di sana, di dalam ketenangan yang tampak sederhana itu, ada pergulatan yang sangat manusiawi, sebab kamu ingin yakin bahwa hidupmu tidak sedang berjalan sia-sia. Tetapi justru ketika kelelahan itu terlihat paling biasa, Allah sering menyelipkan tanda yang tidak bisa dipalsukan oleh rasa takut. Ia tidak menulis namamu sambil tergesa-gesa, seperti orang yang hampir lupa. Ia menulisnya dengan maksud, dengan ketelitian, dengan kasih yang tahu persis apa yang sedang kamu butuhkan. Karena itu, jangan ukur dirimu hanya dari lembar lama yang penuh coretan, sebab kadang lembar lama hanya menjadi saksi bahwa kamu telah bertahan lebih lama dari yang orang bayangkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan di pinggir cerita, kamu sedang dipindahkan ke pusat perhatian ilahi yang tidak pernah salah memilih. Dan di tempat itu, malu lama mulai kehilangan kuasanya, sebab pengenalan dari surga jauh lebih kuat daripada penilaian yang datang dan pergi. Yang dulu terasa seperti penolakan, bisa jadi sedang dibongkar menjadi perlindungan. Yang dulu terasa seperti penundaan, bisa jadi sedang disusun menjadi kesaksian. Mungkin selama ini kamu membaca hidupmu seperti seseorang membaca daftar kekurangan, satu baris demi satu baris, tanpa memberi ruang bagi belas kasih. Kamu melihat bagian yang tidak selesai, keputusan yang salah, janji yang tertunda, dan doa yang belum dijawab seperti kamu mengukur dirimu dengan pena yang terlalu tajam. Namun Allah tidak menulis dengan tangan yang tergesa untuk menghakimi, melainkan dengan tangan yang tahu bagaimana memulihkan. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh penghukuman, dan disitulah rahmat bekerja seperti cahaya yang masuk melalui celah jendela pada pagi yang dingin. Kamu mungkin pernah merasa bahwa hidupmu disimpan di arsip yang salah, tetapi kabar ini berkata bahwa ada catatan yang lebih tinggi daripada kesan-kesan lama itu. Nama yang Allah tulis tidak tunduk pada versi paling rapuh dari dirimu. Ia berbicara kepada versi dirimu yang dipanggil, dibentuk, dan sedang dibawa pulang. Ketika kamu mendengarnya, dada yang semula sesak perlahan belajar bernapas lebih dalam. Bukan karena semua persoalan selesai seketika, melainkan karena pusat gravitasi jiwamu mulai berpindah. Kamu tidak lagi berdiri di atas penilaian orang, tetapi di atas maksud yang tidak goyah. Dan maksud itu, bila diterima dengan sungguh, mulai mengubah cara kamu menatap hari. Banyak orang hidup seolah-olah hanya halaman yang ramai yang dianggap penting, sementara halaman yang sunyi dibuang tanpa dibaca. Tetapi di dalam jalan Allah,
yang sunyi sering menjadi tempat paling jujur untuk menulis sesuatu yang tidak akan dipahami oleh keramaian. Seperti ruang kerja yang lampunya menyala hanya satu, meja yang memuat cangkir kopi, catatan kecil, dan tanda tangan yang belum selesai. Begitu pula hati sering menunggu sentuhan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kamu mungkin tidak sedang berada di panggung, dan justru itu yang membuat peristiwa ini begitu murni. Sebab ketika tidak ada yang menonton, yang tertinggal hanyalah kebenaran tentang siapa yang sedang memegang pena. Dan pena itu tidak gemetar. Pena itu tidak salah alamat. Pena itu tahu jalan pulang ke tujuan yang telah ditetapkan. Maka jangan takut pada kesunyian yang panjang, karena kesunyian sering menjadi ruang di mana Allah membedakan antara suara yang sekadar keras dan suara yang benar-benar hidup. Kamu tidak perlu memaksa bukti tampil lebih cepat daripada waktunya. Kamu hanya perlu tetap jujur di tempat yang sepi dan membiarkan pengharapan tumbuh dengan akar yang dalam. Di dalam akar itulah kekuatanmu berubah bentuk. Dari kegelisahan yang mudah patah menjadi keteguhan yang sulit digeser. Dan apa yang bertumbuh di bawah permukaan seringkali lebih kuat daripada apapun yang terlihat di atas. Ada saat ketika kamu ingin segera melihat hasil karena menunggu terasa seperti berdiri di ruangan yang tidak punya jendela. Namun tidak semua penulisan surgawi terjadi di bawah cahaya yang bisa kamu kontrol. Beberapa bagian hidupmu sedang ditulis lewat kesabaran, lewat keputusan kecil, untuk tetap percaya ketika tidak ada alasan yang mudah. Kamu mungkin mengira kekuatan itu selalu berbentuk kemenangan besar, padahal seringkali kekuatan tampak seperti tetap setia melakukan hal yang benar saat tidak ada yang memuji. Disitulah karakter dibentuk, dan disitulah nama yang ditulis mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Allah tidak sedang membangun sesuatu di atas sensasi sesaat, melainkan di atas kedalaman yang tahan waktu. Karena itu, jangan merendahkan hari-hari biasa yang kamu jalani dengan kepala penuh beban. Hari-hari itu bukan tanah kosong. Mereka adalah lahan peneguhan, tempat benih yang tampak kecil menyimpan musim yang belum tiba. Kamu sedang dipindahkan dari cara pandang yang hanya mencari hasil cepat menuju cara pandang yang mengenali kesetiaan sebagai mukjizat yang tidak ribut. Dan ketika kesetiaan itu mulai tinggal di dalammu, kamu menyadari bahwa hidup tidak lagi dikuasai oleh desakan untuk membuktikan apapun. Jika satu pun dari semua ini jatuh tepat di tempat yang selama ini kamu rahasiakan, tulislah 888 di komentar. 3 angka itu bukan sekadar hiasan, melainkan tanda sederhana bahwa kamu mengenali adanya limpahan yang sedang disingkapkan. Ketika kamu menuliskannya, biarkan itu menjadi pengakuan kecil bahwa sesuatu di dalam dirimu berkata ya kepada apa yang sedang Tuhan buka. Lalu kembali kepadaku, dan jangan lepaskan kalimat ini dari tanganmu sendiri. Sebab pengakuan yang kecil sering menjadi pintu bagi penguatan yang besar. Kamu tidak sedang diminta membuat pertunjukan, hanya memberi jawaban yang jujur atas pengenalan yang sudah menyentuhmu. Dan saat kamu kembali, kamu akan melihat bahwa persetujuanmu bukan hal sepele, melainkan bagian dari penulisan yang lebih dalam. Hal seperti ini jarang terasa bising, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia bekerja seperti tanda yang hanya dipahami oleh hati yang sungguh memperhatikan. Bukan untuk memamerkan apapun, melainkan untuk mengikat kesadaranmu pada kebenaran yang sedang dibuka. Maka tulislah 888, lalu kembali kepadaku. Ada musim-musim tertentu ketika kamu merasa seperti berdiri di depan lembaran yang belum berani kamu sentuh. Kamu tahu ada sesuatu yang menunggu, tetapi kamu belum tahu bagaimana menyebutnya.
Di saat seperti itu, kamu sering belajar menahan diri dari reaksi yang terburu-buru, sebab tidak semua pintu dibuka oleh dorongan yang keras. Beberapa pintu hanya terbuka oleh kesetiaan yang tenang, oleh nafas panjang, oleh hati yang tidak berhenti percaya. Dan ketika Allah menulis namamu dalam cara yang baru, Ia sering juga menulis ulang cara kamu memandang dirimu sendiri. Kamu berhenti menyebut diri dengan nama-nama lama yang sempit. Kamu mulai menerima bahwa ada ruang di dalam hidupmu yang tidak diciptakan oleh kegagalan, tetapi oleh panggilan. Itu berarti kamu tidak lagi harus mengemis pengakuan dari tempat yang salah. Kamu dapat berdiri dengan tenang karena yang menilai paling benar atas hidupmu bukanlah ketakutan yang datang dan pergi. Ketika ini meresap, tubuhmu pun ikut berubah, bahu yang semula membungkuk mulai mengendur, rahang yang tegang mulai melepaskan, dan dada yang sempit mulai menerima udara baru. Di sana, ketenangan bukan lagi perasaan kosong, melainkan tanda bahwa sesuatu telah diingatkan kembali ke tempatnya. Dan tempat itu adalah jantung dari maksud Allah atas hidupmu. Kisah ini seperti aliran air yang pertama-tama tampak tipis di batu, lalu perlahan membuka jalannya sendiri. Pada awalnya, kamu mungkin tidak melihat apapun selain jejak kecil, tetapi jejak kecil pun bisa menjadi awal dari arus yang besar. Begitu juga dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam dirimu. Ia sering dimulai dengan kesadaran yang sederhana, lalu bertambah dalam saat kamu terus tinggal. Kamu tidak perlu memaksa maknanya menjadi besar. Biarkan ia bertumbuh dengan cara yang benar. Sebab lembar baru yang Allah siapkan tidak dibangun dari kegaduhan, melainkan dari ketaatan yang terus berulang. Ketika kamu mulai menerima itu, hidupmu tidak lagi diukur oleh seberapa cepat semua berubah, melainkan oleh seberapa jujur kamu berjalan bersama terang yang diberikan. Mungkin ada bagian dirimu yang masih takut bahwa segalanya akan kembali seperti semula. Tetapi pengenalan ini tidak datang untuk menipu. Ia datang untuk meneguhkan bahwa perubahan yang benar biasanya bermula jauh sebelum terlihat oleh orang lain. Kamu sedang diajak melihat bahwa nama yang ditulis oleh Allah tidak tergantung pada suasana yang naik turun. Nama itu disimpan di tempat yang lebih aman daripada opini dan lebih dalam daripada emosi yang berubah. Dan keamanan itu sedang melingkupi langkahmu, bahkan ketika langkahmu sendiri masih terasa pelan. Di meja yang sama tempat kamu sering menahan air mata, sering juga lahir keputusan yang paling penting. Mungkin tidak ada yang melihat ketika kamu memilih untuk tetap berdoa, tetap jujur, tetap menolak keputusasaan yang ingin tinggal terlalu lama. Namun surga melihat, dan apa yang dilihat surga tidak pernah kehilangan makna. Dalam kesunyian seperti itu, Allah menulis bukan hanya hasil, melainkan juga identitas. Ia menulis bahwa kamu bukan milik malam yang panjang. Ia menulis bahwa kamu bukan anak dari kebingungan. Ia menulis bahwa kamu tidak dibentuk oleh sisa-sisa kegagalan, tetapi oleh maksud yang tidak menghilang. Dan ketika identitas mulai ditulis dengan benar, banyak suara lama kehilangan kesempatan untuk memimpin. Kamu mulai mengerti bahwa kelembutan tidak sama dengan kelemahan dan menunggu tidak sama dengan tertinggal. Bahkan saat kamu belum melihat pintu terbuka, tangan yang menulis namamu sedang bekerja dengan ketepatan yang tidak bisa ditiru manusia. Karya seperti ini menuntut kepercayaan yang bukan sekadar perasaan, melainkan sikap hati yang mau ditata ulang. Karena itu, jangan terkejut jika dalam beberapa hari ke depan kamu merasa ada ketenangan yang aneh tetapi manis. Itu bisa jadi tanda bahwa sesuatu di dalammu sedang diselaraskan dengan apa yang benar. Ada seseorang yang sedang kamu pikul dalam diam. Mungkin dirimu sendiri, mungkin harapan yang hampir padam, mungkin rasa malu yang tak pernah kau jelaskan. Kamu belajar berjalan seperti orang yang membawa kaca tipis di tangan. Hati-hati,
karena satu goyangan kecil saja terasa bisa memecahkan semuanya. Tetapi justru dalam kehati-hatian seperti itu, Allah sering memberi pengalaman yang membuat jiwa mengerti bahwa ia tidak sendirian. Tangannya tidak kasar, caranya tidak sembrono. Dia menulis dengan sabar pada papan hidupmu, bahkan saat kamu merasa tidak layak untuk dibaca. Dalam benakmu mungkin masih ada daftar alasan mengapa kamu seharusnya tidak dipilih. Tetapi kasih Allah bekerja dengan logika yang jauh lebih dalam daripada daftar itu. Ia tidak menunggu kamu menjadi sempurna dulu, baru menyebutmu. Ia menyebutmu supaya kamu tahu kemana arah hidupmu dibawa. Di sanalah kekuatan rohani yang halus muncul, bukan untuk membuatmu sombong, tetapi untuk membuatmu mantap. Kamu tidak perlu lagi berjalan seolah-olah meminta maaf atas kehadiranmu. Kamu dapat berjalan sebagai seseorang yang sedang dipimpin oleh maksud yang lebih besar daripada rasa takut. Dan saat kamu berjalan seperti itu, hal-hal kecil mulai berubah nilainya. Senyap yang dulu terasa kosong mulai menjadi ruang untuk mendengar. Keterlambatan yang dulu menyakitkan mulai memperlihatkan kebijaksanaan. Bahkan pertanyaan yang belum terjawab tidak lagi terasa seperti ancaman mutlak, melainkan seperti bagian dari penulisan yang masih berlangsung. Ini penting karena banyak hati runtuh bukan karena tidak ada jawaban, melainkan karena mereka terlalu cepat menyimpulkan bahwa jawaban tidak akan pernah datang. Hari ini, pengetahuan itu sedang dilunakkan. Kamu tidak sedang dibiarkan terdampar di tengah kalimat. Kamu sedang dibawa melalui kalimat yang lebih panjang dari kecemasanmu. Dan ketika kalimat itu selesai, kamu akan melihat mengapa beberapa halaman harus menunggu sampai sekarang. Bukan karena kamu kurang bernilai, melainkan karena cerita itu membutuhkan waktu agar maknanya utuh. Ada cara Allah memelihara kedalaman dengan menahan kecepatan. Di dalam penahanan itu, kasih justru bekerja paling kuat. Dan kasih seperti itu tidak pernah salah menulis. Jika yang sedang kuceritakan ini menguatkan apa yang selama ini kamu simpan sendiri, tulislah aku melihat itu di komentar. Biarkan kalimat itu menjadi tanda bahwa kamu tidak sekadar mendengar, tetapi mengenali. Pengakuan itu membuat apa yang tadinya samar menjadi tertambat di dalam kesadaranmu sendiri, lalu kembali kepadaku, karena aku ingin kamu tetap berada di dalam alur ini sampai maknanya menyentuh tempat yang paling dalam. Kamu tidak sedang diminta menilai dari luar, melainkan menandai bahwa sesuatu di dalam dirimu telah disentuh dengan benar. Saat kamu menuliskannya, jangan kecilkan artinya. Sebab pengenalan yang sederhana seringkali menjadi awal dari keberanian yang lebih besar. Tetaplah bersama alur ini dan biarkan kalimat itu tinggal cukup lama, kemudian kembali kepadaku tanpa tergesa, karena yang sedang terjadi bukan sekadar pemahaman, melainkan peneguhan yang diam-diam sedang menguatkan akar. Tulislah aku melihat itu, lalu kembali kepadaku. Ada jam-jam ketika langit terlihat biasa, tetapi di dalamnya sedang berlangsung sesuatu yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Begitu juga dengan hidupmu, ada lapisan yang bekerja saat kamu merasa semuanya diam. Kamu mungkin mengira tidak ada perubahan karena tidak ada ledakan, padahal perubahan yang paling tahan lama sering datang dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Allah tidak selalu menandai pekerjaannya dengan kilat. Kadang ia menandainya dengan kedamaian yang bertahan di tempat yang sebelumnya penuh kegelisahan. Kamu mulai tidur sedikit lebih tenang, atau bangun dengan beban yang sedikit lebih ringan, atau menemukan bahwa sebuah keputusan yang dulu sangat sulit kini terasa mungkin. Hal-hal semacam itu tidak kecil. Mereka adalah tanda bahwa tulisan baru sedang berjalan. Dan tulisan itu tidak menentang sejarahmu. Ia menyucikan sejarahmu, supaya bagian yang sakit tidak lagi memegang kendali.
Ketika kamu berhenti menafsirkan segalanya dari luka lama, kamu memberi ruang bagi maksud yang lebih jernih. Di situ, rahmat tidak hanya menghibur, ia membentuk kembali cara kamu mengerti dirimu. Kamu tidak perlu lagi mengulang kalimat yang menghukum dirimu sendiri. Kamu bisa mulai menerima bahwa lembar yang baru tidak dimulai karena kamu kuat, tetapi karena Dia setia. Kesetiaan itu sedang memanggilmu untuk berdiri lebih tegak di dalam hati. Ada saatnya seseorang menyadari bahwa ruangan yang paling ramai bukan selalu tempat paling benar untuk tinggal. Kamu mungkin sudah cukup lama hidup di dalam kebisingan batin, mendengar terlalu banyak pendapat, menimbang terlalu banyak takut, memegang terlalu banyak keraguan. Tetapi pengenalan yang datang dari Tuhan mengajakmu kembali ke keheningan yang sehat. Keheningan itu bukan kekosongan, melainkan tempat di mana suara yang benar bisa terdengar tanpa bersaing. Di sana, kamu mulai membedakan mana beban yang memang harus dibawa dan mana beban yang hanya dipinjam dari ketakutan orang lain. Kamu tidak harus terus-menerus memikul semuanya. Ada hal-hal yang sudah sepatutnya diserahkan. Ada rasa malu yang boleh dilepas. Ada tuntutan yang tidak berasal dari panggilanmu. Dan ketika hal-hal itu turun, kamu merasakan ruang baru di dalam dada. Ruang yang sebelumnya dipadati oleh suara yang salah. Nama yang Allah tulis atasmu tidak meminta kamu hidup dalam kepanikan. Nama itu memanggilmu untuk hidup dalam ketetapan. Ketetapan itu tidak keras, tetapi stabil, tidak gaduh, tetapi mantap. Dan dari ketetapan itulah langkahmu mulai disusun kembali. Bagi yang biasa pun dapat menjadi saksi dari sebuah pergeseran yang besar. Saat tanganmu meraih ponsel, kamu mungkin dulu langsung mencari kabar yang menegangkan, mengulang pesan, menunggu balasan, mencari tanda dari orang yang tidak memberi kepastian. Tetapi pelan-pelan arah tangan itu bisa berubah. Kamu tidak lagi dikuasai oleh dorongan untuk memeriksa apa yang tak bisa kamu kendalikan. Kamu belajar memulai hari dengan napas yang lebih tenang, dengan doa yang lebih jujur, dengan hati yang tidak langsung terburu-buru menuju ketakutan. Perubahan seperti itu mungkin terlihat kecil, tetapi justru disitulah nama baru sedang memengaruhi kebiasaan lama. Allah sering menulis identitas melalui praktik yang sederhana. Cara kamu bangun, cara kamu menunggu, cara kamu merespons, cara kamu berhenti memaksakan apa yang belum waktunya. Karena itu, jangan remehkan keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Keputusan itu mungkin tampak biasa bagi orang lain, tetapi bagi hidupmu, ia adalah tanda bahwa sesuatu sedang dipulihkan. Kamu sedang belajar tinggal di dalam damai, tanpa harus menjelaskan semuanya lebih dulu. Dan damai seperti itu adalah buah dari tulisan yang benar di dalam hati. Ada kedalaman tertentu yang hanya lahir ketika seseorang berhenti berlari dari dirinya sendiri. Kamu mungkin selama ini mencoba menjadi kuat dengan cara menutup rasa sakit, tetapi kekuatan sejati tidak selalu seperti itu. Kadang kekuatan justru berarti berani berdiri di hadapan Allah tanpa topeng yang berlebihan. Kamu tidak perlu berpura-pura paham semua hal. Kamu tidak perlu merapikan semua sisi agar terlihat layak. Yang perlu kamu lakukan adalah hadir dan membiarkan tangan yang menulis namamu melakukan pekerjaannya. Dalam kehadiran itu, banyak yang sebelumnya pecah mulai kembali sebagai makna. Luka tidak selalu hilang seketika, tetapi ia berhenti menjadi pusat kehidupanmu. Ketika pusat itu bergeser, kamu mulai melihat bahwa perjalananmu tidak sekadar tentang bertahan, melainkan tentang dibawa. Ada perbedaan besar antara orang yang hanya bertahan dengan tenaga sendiri dan orang yang disangga oleh kasih yang tak terlihat. Hari ini, kamu sedang dikenalkan kembali pada penyangga itu. Dia tidak memaksa, tetapi dia cukup kuat untuk menahanmu. Dia tidak menuntut pertunjukan, tetapi dia setia pada nama yang telah dia tulis. Dan kesetiaan itu sedang menenangkan bagian dirimu yang paling lelah.
Jika sesuatu di dalam cerita ini terasa seperti jawaban yang selama ini kamu cari, letakkan amen lewat like-mu. Bukan sebagai angka, bukan sebagai penilaian, melainkan sebagai tanda tanpa kata bahwa yang disebutkan di sini telah dikenali dengan benar. Biarkan gestur itu menjadi persetujuan yang tenang, sebuah pengakuan bahwa kamu menerima apa yang sedang dibukakan. Lalu tetaplah bersama alur ini, karena setelah persetujuan datang, hati biasanya menjadi lebih siap untuk menerima yang berikutnya. Tidak ada yang perlu kamu buktikan dengan keras. Cukup biarkan tindakan kecil itu berdiri sebagai sahabat bagi pengertian yang sedang tumbuh. Dan saat kamu kembali, kamu akan melihat bagaimana persetujuan sederhana bisa menguatkan rasa damai. Ia bukan metrik, ia adalah sebuah ya yang sunyi. Jadi berikan like-mu sebagai amen, lalu kembali kepadaku. Ada wajah-wajah tertentu yang terlintas ketika sebuah pesan memang sedang ditujukan bukan hanya kepadamu, tetapi juga melalui kamu kepada orang lain. Mungkin saat aku berbicara, ada seseorang yang langsung muncul di ingatanmu, seseorang yang tampak kuat tetapi diam-diam lelah. Seseorang yang sedang mencari di tengah kebisuan, seseorang yang bekerja keras sambil merasa tak terlihat. Bisa juga itu adalah orang yang jarang bercerita, tetapi hatinya sudah terlalu lama memikul sesuatu sendirian. Ketika nama itu atau wajah itu muncul, jangan anggap kebetulan. Ada banyak cara kasih bergerak, dan salah satunya adalah lewat ingatan yang tiba-tiba menjadi jelas. Kirimkan ini kepadanya, bukan sebagai saran kosong, melainkan sebagai pengantaran yang sengaja. Seperti sesuatu yang sampai pada waktunya, bukan karena dorongan, tetapi karena pertemuan antara kebutuhan dan perhatian. Kamu mungkin tidak tahu seluruh ceritanya, tetapi kamu tahu cukup untuk menjadi saluran yang lembut. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup. Orang yang sedang lelah tidak selalu butuh penjelasan panjang. Kadang mereka hanya butuh pesan yang terasa, seolah berkata, "Aku melihatmu dan kamu tidak sendirian." Itulah mengapa tindakan meneruskan ini bisa menjadi bentuk kasih yang sangat nyata. Lakukan itu dengan tenang dan biarkan hatimu tahu bahwa hal kecil pun bisa menjadi penopang bagi seseorang yang hampir jatuh. Ada keputusan dalam diri manusia yang tidak lahir dari paksaan, melainkan dari pengakuan yang telah lama matang. Saat kamu sampai di titik ini, kamu mungkin sudah merasakan bahwa cerita ini tidak sedang menekanmu, tetapi mengundangmu untuk berdiri di tempat yang benar. Nama yang Allah tulis bukan hanya tentang apa yang Dia lakukan untukmu, tetapi juga tentang siapa yang Dia bentuk di dalammu. Kamu sedang dipanggil keluar dari kebiasaan meragukan dirimu sendiri. Kamu sedang ditarik keluar dari ruang lama tempat kamu terus meminta izin untuk ada. Di dalam pengenalan ini ada kebebasan yang tenang. Kebebasan untuk tidak lagi hidup seolah-olah harus menghapus diri agar diterima. Karena itu, dengarkan bagian terdalam dari hatimu ketika ia mulai berkata bahwa kamu memang telah dipandang sejak awal. Pengakuan itu tidak membuatmu lebih tinggi dari siapapun. Ia justru membuatmu lebih utuh. Dan keutuhan seperti ini tidak muncul dari dorongan ego, melainkan dari kebenaran yang diterima dengan rendah hati. Kamu tidak sedang dipaksa menjadi sesuatu yang asing. Kamu sedang diingatkan bahwa Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif.
Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.